Selamat pagi buat kita semuanya. Shalom, damai sejahtera Allah ada atas kita semuanya. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya jelang tahun ini sampai nanti ditutup di bulan Desember, setiap tahun, setiap musim selalu ada sesuatu yang baru yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dia mau hidup saudara dan saya berbuah lebat. Katakan amin. Mari kita buka dari Filipi 4 ayat ke-12 dan 13. Kita sedang ada di satu kegerakan. Kita mulai mengerti bahwa yang Tuhan ingini adalah kita terhubung dengan Dia. Amin. Kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, ada relationship, maka gak mungkin kau akan dan saya akan diam-diaman sama Tuhan. Tiap pagi kita akan ingat Dia. Siang kita ingat Dia, malam kita ingat Dia. Waktu kita susah ingat Dia, waktu senang kita ingat Dia. Haleluya. Saya mau ajak kita belajar hari ini dari Rasul Paulus di Filipi 4. Kita mulai dari ayat 10 terlebih dahulu. Filipi 4 ayat 10. Saudara, ada sesuatu yang saya percaya Tuhan taruh di hati saya, dan ini akan dibagikan kepada umat Tuhan, biar Anda dan saudara ikut aktif mengambil bagian. Katakan amin. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang puasa. Berapa banyak saudara yang ikut ambil bagian di sana? Tidak usah angkat tangan. Biar itu jadi rahasiamu dengan Tuhan. Waktu engkau berpuasa bukan karena disuruh-suruh, tapi karena ada kerinduan di hatimu, karena firman yang tumbuh di hati saudara dan saya. Nah, ada bagian yang hari ini saudara saya rindu juga biar kita jadi jemaat yang dibangun. Saya mau kasih tema firman Tuhan hari ini adalah kehidupan doa yang menguatkan saat sendirian. Kehidupan doa yang menguatkan saat sendirian. Karena tidak selalu saudara dan saya bersama-sama. Betul? Tidak selalu ada orang yang akan menguatkan kita. Tidak selalu ada WA yang mengatakan, kuat ya, aku dukung kamu. Tidak selalu saudara Anda telepon orang dan orangnya bisa dihubungi. Tidak selalu WA-mu itu sampai dan disambut seperti yang kau bayangkan. Nah, Tuhan mau kita juga tumbuh, sehingga dalam kesendirianmu engkau bisa menguatkan dirimu sendiri. Engkau bisa menguatkan dirimu. Kau gak mudah kecewa. Engkau tetap grow, bertumbuh dalam kekurangan atau kelimpahan. Engkau gak akan patah oleh situasi yang membingungkan. Nanti kita akan belajar sama-sama. Filipi 4 ayat 10, mari kita bangkit berdiri. Filipi 4 ayat 10, saya akan baca ayat 10, Bapak Ibu ayat 11, nanti kita akan stop di ayat 13. Filipi 4 ayat 10, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 13 kita ulangi sama-sama. 2 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, amin. Coba ayat 12-nya perkaranya kita baca. 2 ya. Apa itu kekurangan? Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Aku sanggup menanggung segala perkara. Kenyang, lapar, senang, susah, kita sanggup menanggung segala perkara. Haleluya, silahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, aku bersuka cita di dalam Tuhan. Saya nggak lagi bilang ayat ini untuk saudara supaya memberi, tetapi ada bagian yang
berkat dari hidupnya Rasul Paulus yang akan saudara dan saya nikmati hari ini. Dia berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Dan sampai kita tutup tadi di ayat 13, dalam segala kelaparan, kenyang, susah, sehat ataupun sakit, Paulus menulis di awal, dia tidak, saudara, dihalangi sukacitanya oleh situasi atau kondisi. Katakan amin. Dia berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini bicara seorang yang tahu menjaga dirinya, seorang yang tahu menjaga hatinya, seorang yang, saudara, tidak bergantung kepada situasi. Akhir zaman ini, saudara, hal yang paling sering membuat orang keluar dari panggilannya di dalam Tuhan, keluar dari pengiringan, itu namanya kecewa. Akan mudah kecewa, akan mudah patah. Kita akan bandingkan apa yang kita terima dengan yang orang lain terima. Saya mau berkata, saudara, kekecewaan itu seperti ragi yang membuat kita tuh bisa patah di tengah jalan. Tapi belajar hari ini, saya akan ajak kita lihat beberapa ayat ini untuk jadi fokus kita. Kenapa Paulus bisa bersuka cita dalam segala keadaan? Ayat 1 berkata, dia bersuka cita dalam Tuhan. Karena banyak orang fokusnya bukan apa yang bisa dia beri ke Tuhan, tapi fokusnya adalah apa yang harusnya aku terima dari Tuhan. Kenapa orang kecewa? Orang suka bilang gini, aku udah berpuasa, aku udah berdoa, aku udah melayani, tapi aku gak terima dari Tuhan. Kenapa kita bisa kecewa? Waktu fokus kita adalah apa yang harusnya Tuhan kasih sama kita. Paulus berjuang berlelah-lelah, fokusnya adalah apa yang aku bisa beri buat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, cukup itu relatif. Buat orang dengan gaji 5 juta, 10 juta masih kurang. Tapi buat orang ada 1 juta, 2 juta, dia cukup. Kita nggak bisa menghakimi orang yang gajinya 10 juta bilang nggak cukup. No. Kita nggak bisa juga menghakimi orang yang bilang 1-2 juta juga cukup. Kita nggak bisa menghakimi. Amin. Karena kita nggak tahu tanggungan masing-masing orang. Ada orang yang harus bayar kontrakan, ada orang yang nggak perlu bayar kontrakan, makanya keluar kosnya agak berkurang. Satu hari ponakan saya, saudara, bapaknya kerja di Kalimantan, dia di Jakarta, jadi hanya sedikit sekali waktu untuk bisa datang. Anak ini nggak ngerti berapa banyak biaya yang dibutuhkan. Terus dia satu hari ketika dia berangkat sekolah ada pelang, dibutuhkan tenaga kerja. Anak ini, saudara, dia nanya, berapa gajinya kalau di sini? Ya orangnya lucu lah, anak kecil masih SD kelas 1, kelas 2 nanya gaji. Dia bilang 1 juta. Wow, dia ngeliat 1 juta tuh banyak banget. Anda tahu dia pulang pas papanya ada, dia bilang, "Pak, kau nggak usah balik ke Kalimantan." Kenapa? Udah ku cariin kerjaan buat kamu. 1 juta gajinya. Banyak sekali loh, Pak, 1 juta. Anda tahu bapaknya senyum-senyum. Kau pikirnya uang untuk kau cukup 1 juta? Yang paling parah kalau ditanya, "Dek, kalau gede mau jadi apa?" "Mau jadi kayak papa." Waduh, langsung tepuk jidat dia. Jangan kayak papa. Saudara, Paulus ngelewati namanya kekurangan. Jadi hamba Tuhan gak bisa bicara cuman kelimpahan. Katakan amin. Kalau Anda mengikut Tuhan hanya karena kelimpahan, Anda akan kecewa dan meninggalkan dia. Karena loyalitas kita dibuktikan waktu kita kekurangan, kesusahan, aku tidak lari dari panggilan Tuhan. Yesus membuktikan dirinya, dihianati, dia tidak lari dari panggilan Bapaknya. Amin. Dalam hal kenyang maupun lapar. Haleluya. Bukan keadaan yang menentukan rasa cukup kita, tapi kita yang menentukan rasa cukup kita. Katakan amin. Anak muda, bukan karena handphonemu jadul engkau gak cukup rasanya. Katakan amin. Haleluya. Dan saudara, waktu kita belajar mencukupkan, ada orang yang harus makannya 20.000, ada orang bisa kok 10.000. Kita yang tentukan rasa cukup kita. Kita deal dulu di situ ya. Kita yang menentukan rasa cukup. Katakan amin. Orang mau bilang hidup kita kurang, kita berkata cukup. Sampai nanti waktu engkau nggak minta, bukankah firman berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dia sudah sediakan bagi engkau dan saya. Katakan amin.
Nah, saya mau sampai kepada poinnya, doa yang menguatkan di kala sendiri. Apa yang membuat Paulus, rasul ini, bisa berkata, aku sanggup menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rahasianya bukan soal kesusahan, bukan soal fisik yang kuat, tapi Paulus tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus. Kalau kita mau ikutin terlalu banyak saudara kehidupan Paulus, tapi ada satu bagian firman Tuhan hari ini yang saya mau bagi, dan saya rindu kita semua tumbuh sama-sama, sehingga ketika kesusahan datang, ketika kita mengalami pertarungan seorang diri, engkau dan saya tahu menguatkan dirimu. Engkau harus tahu menguatkan dirimu. Katakan amin. Ini waktunya kita akan bergerak bersama-sama. Nah, ini rahasia yang saya baca saudara. Kenapa Paulus bisa ya mengalami segala, didera, dipenjara, mengalami dicambuk. Dia ngalamin saudara, dihormati tinggi sekali sebelumnya. Dia cendekiawan, orang terhormat, terpelajar, penghasilannya banyak. Tapi waktu dia jadi rasul, dia harus mengalami dulu namanya masa aniaya, dipenjara, difitnah, tapi dia nggak lari dari panggilannya. Pagi hari ini saya mau ajarin satu saudara, saya diberkati ketika baca ini. 1 Korintus 14 ayat 18. Kenapa orang kecewa, dia suka bilangnya, aku udah lakukan ini itu, tapi kok Tuhan gak jawab doa. Engkau harus percaya Tuhan jawab doamu dan doaku. Kalau orang gak percaya doanya dijawab Tuhan, kalau engkau gak percaya, enggak usah doa. Betul gak? Wah, nggak percaya kok doa, ngabis-ngabisin waktu. Tepuk kanan kirinya, ini agak keras nih kayaknya nih, bilang keras nih. Saya percaya semua kita berdoa, katakan amin. Semua berdoa, tapi doa yang seperti apa? Doa yang seperti apa? Kalau doa orang yang baru dalam Tuhan, kalau doanya orang yang baru mengenal Kristus, sama dengan kita doanya para pelayan. Kehidupan doa ya, bukan format doanya. Kehidupan doanya sama, itu tanda tanya. Kalau orang yang baru ngalami baptisan ya Lin ya, Hana aku lupa, dia mau berdoa, mau berpuasa, terus kita yang udah pelayanan gak puasa, itu patut dipertanyakan. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya saudara, kehidupan doamu itu akan terlihat dari buah roh yang akan dihasilkan dalam kehidupanmu. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ada penguasaan diri, kesetiaan, kelemah lembutan. Itu nggak diproduksi oleh apapun dari perbuatan baikmu. Tapi waktu engkau saudara, hidupmu itu, kehidupan doamu dibangun, engkau akan memunculkan buah-buah roh. Makanya doanya harus di dalam roh. Katakan amin. Kalau doa akal budi, orang cenderung minta apa yang dia mau. Tapi roh membantu kita saudara. Waktu kita berdoa di dalam Roh Kudus, di dalam bahasa roh, kita akan menyampaikan keluhan yang tidak terucapkan. Roh akan menolong kita berdoa. Bagaimana kita harus berdoa? Pertanyaannya, berapa lama sehari engkau berbahasa roh? Engkau yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Ada banyak orang hanya berbahasa roh itu cuma formalitas. Padahal saya mau kasih tahu, itu yang membuat Paulus suka duka, didera, dipenjara. Dia tahu kekuatannya. Coba lihat 1 Korintus 14 ayat 18. Baca firman Tuhan ini sama-sama. Dua ya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Anda tahu berbahasa roh lebih daripada kamu semua, dia hampir kayak kerasukan. Haleluya. Lompat lagi 1 Korintus 14 ayat 4. Kenapa berbahasa roh itu perlu? Lucu ya, gereja karismatik dalam roh dan kebenaran, tapi bahasa rohnya nggak dipakai. Itu senjatanya. Kalau engkau belum dibaptis Roh Kudus, minta. Katakan amin. Minta. Engkau harus punya cemburu yang ilahi di sana. Engkau jangan cuma minta orang punya mobil, kau pengen punya mobil. Salah besar.
Orang dia dipenuhi Roh Kudus, dia bersaksi lewati suka duka, Roh menguatkan dia. Anda harus cemburu di sana. Anda bilang, Tuhan kuatkan aku, baptis aku, penuhi aku dengan Roh Kudus. Masa aniaya akan datang, dan di sana engkau harus menguatkan dirimu sendiri. Firman Tuhan berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. 1 Korintus 14 ayat 4. Ayo kita baca. Dua ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Berbahasa roh membangun siapa, saudara? Dirinya sendiri. Kalau bangunan hidupmu mau kokoh, bangun dirimu. Bangun dirimu. Amin. Sampai nanti ketika bahasa rohmu itu engkau bangun, kehidupan doa bahasa rohmu itu engkau bangun, engkau akan lihat, saudara, orang yang bertumbuh bahasa rohnya beda. Saya ngomong gini, nanti saudara akan sampai di sana. Kalau engkau tumbuh, saudara, dalam kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus, orang berbahasa roh, engkau akan rasa tentang orang ini loh. Ada orang bahasa rohnya nangis, terus nangis katanya. Biasanya masih mewek-mewek terus dia. Karena seiring dengan pertumbuhan rohanimu, itu terlihat dari kehidupan doamu. Katakan amin. Bukan pelayanan, bukan. Banyak orang bisa pelayanan karena skill. Anda tahu ada gereja, Yesus gak datang, tapi ada rasa Yesus di situ. Anda pernah minum esnya, es duren tapi gak ada durennya? Pernah? Gak ada duren tapi ada aroma dan rasa duren? Ada perasa? Anda tahu banyak orang kehidupan doanya jebol, cuma bawa rasa Yesus tapi dia gak bisa hadirkan Yesus. Kalau kehidupan doamu naik, engkau akan, dan saya tetap akan lewati badai. Tapi bedanya gak ada yang rontok dari hidupmu waktu badai datang. Engkau akan, orang bilang, lu kok kayaknya happy terus. Dia gak tahu gue lagi susah banget. Kenapa? Karena roh menguatkan kita. Roh menguatkan kita. Roh menguatkan saudara dan saya. Engkau gak bisa berkeluh. Kenapa? Waktu engkau berbahasa roh, roh membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang tidak terucapkan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Amin. Sampai saudara, engkau harus pikulanmu 10 kilo. Ada orang datang dengan bawa beban kasih 5 kilo, engkau akan pikul itu lagi. Kenapa? Sesuatu yang supranatural. Anda harus tahu yang natural ini ditopang oleh yang supranatural. Yang natural ini ditopang dengan yang supranatural. Kalau engkau gampang dipatahkan, engkau gampang lemah, yang supranaturalmu pasti kedodoran. Ada orang fokus ya saudara, tiap pagi olahraga, tapi dia lupa yang supranaturalnya harus dikasih makan tiap pagi. Makanya saya selalu bilang gini, saudara, gak ada orang yang bangun kehidupan supranaturalnya konsisten, teratur, terus menerus, itu saudara ambruk di tengah jalan, gak ada. Tapi orang yang membangun yang natural ini konsisten terus menerus, ambruk juga. Bener gak? Anda lihat tiba-tiba atlet, tiba-tiba kolab dia. Waktu saya temani mama saya periksa jantung, dokternya bilang gini, tahu gak, malah atlet-atlet itu yang kena serangan jantung. Karena jantungnya gak bisa cuman dari yang latihan luar. Latihan badani perlu, tapi terbatas. Tapi latihan manusia batiniahmu itu perlu terus menerus. Coba lihat buat saudara, apa sih itu yang namanya bahasa roh? Coba lihat Kisah Rasul 2. Hari ini kita akan praktek saudara. Saya mau tantang setiap engkau. Ayo aktifkan manusia rohmu. Latih. Jangan kayak baca mantra. Itu saudara, setan gak lari, geli. Dia ketawa-ketawa, lu ngapain lu? Saya mau bersaksi gini ya saudara. Waktu kita mulai dilatih bulan lalu,
10 menit berbahasa roh di kelas pendoa. Saudara, saya rasa sesuatu nih. Perut saya tuh ototnya kayak kenceng. Karena kita diajarin berbahasa roh sampai lembut. Nah, saya mulai bilang gini, aku kok rasa sesuatu yang beda. Waktu intens terus 10 menit. Karena fokusku tuh akan berubah. Pertama tuh kan pikiran masih jalan tuh. Mikir, aduh ini kekencengan. Saya biasanya di sekretariat kalau suara kekencengan aku tuh agak gini-gini. Ini kedengeran keluar gak ya? Gitu. Tapi waktu diajak kita tuh larut semua di situ. Dan saya rasa sesuatu yang beda. Saya mulai bangun, saya bilang, aku gak boleh cuma sekali. Aku harus ambil setiap hari aku punya waktu. Saya punya pengalaman satu yang baru saudara, beberapa hari yang lalu. Tadi pagi apa lagi? Saya doa saudara, berbahasa roh. Saya pakai stopwatch. Diajarin Pak Pendeta, saya pakai stopwatch. Kenapa? Karena orang biasa ditanya, kamu udah doa? Udah, berapa menit? Kayaknya sih 5 menit. Anda tahu nggak? Kalau orang nggak biasa doa 5 menit itu lama banget loh. Betul nggak? Dan kalau orang nggak biasa doa, padahal dia baru semenit, dia udah berasa lama. Betul nggak? Saya pasang stopwatch. Saudara, jadi pemimpin itu ya, buat saya harus tahu diri. Nggak boleh porsinya jemaat jadi porsi saya. Amin. Anda pelayan-pelayan Tuhan, Anda harus tahu diri. Nggak boleh sama dengan jemaat yang kau layani. Katakan tahu diri. Anda pemimpin kelompok, tahu diri. Malu. Saya mulai pasang stopwatch saya 5 menit. Bener nih saya cerita nih latihannya. Saya intip, masih 6 menit. Saya biarin stopwatch saya doa lagi. Tak pikir nih udah 15 menit nih, kayaknya udah mau nyala. 8 menit. Saya mau cerita ini apa adanya supaya Anda juga waktu berlatih jangan menyerah. Katakan amin. Ini bukan soal siapa lebih hebat, tapi ini akan menguatkan engkau dan saya. Orang yang berbahasa roh, dia menguatkan dirinya, membangun dirinya. Sampai akhirnya, saudara, beberapa hari ini, waktu saya bahasa roh, udah gak perlu kenceng. Cuma berbisik, tapi saya rasa, saya nggak bisa kontrol lagi. Saya sampai rasanya larut, hanya berbisik, hanya ngomong. Dan saya rasa ada jenis bahasa roh yang berbeda. Tapi yang saya ingat saudara, waktu saya berbahasa roh, saya mulai ingat, saya kayak gini loh, kayak ada kesempatan. Si ini Tuhan, saya sebut lagi, si ini, saya sebut. Saya mulai tadinya dari levelnya TM, tapi lama-lama ke sekolah minggu. Si ini Tuhan, si ini, teman saya si ini. Itu kayak ada kesempatan. Itu roh kayak menuntun, ayo ngomong nih, sekarang ngomong, mau siapa? Padahal waktu berbahasa roh, saya nggak tahu sedang mengucapkan apa. Tetapi di batin saya mulai ingat, si ini Tuhan namanya, ini Tuhan. Terus bahasa roh lagi. Waktu saya cek saudara, 38 menit. Saya nggak bilang hebat, tapi saya mulai kayak larut. Saya sampai bilang, Tuhan aku pengen, karena aku terbatas mendoakan umatmu. Kalau aku doakan hanya dengan akal budi, aku hanya menyebut apa yang aku tahu. Tapi kalau roh membantuku, dia akan berdoa yang aku nggak tahu, dia tahu. Lebih daripada apa yang aku tahu, apa yang aku bayangkan. Roh menyelidiki segala sesuatu. Anda bayangkan kalau Anda sedang berdoa untuk anggota kerselmu, engkau hanya berdoa untuk sekolahnya, itu yang engkau tahu. Tapi kalau engkau berdoa dalam bahasa roh, engkau akan berdoa untuk banyak hal yang tidak pernah engkau tahu. Dan saya percaya ada terobosan akan engkau lihat. Ada terobosan akan terjadi. Saya percaya saudara, waktu kita sama-sama bangun, Anda gak akan berdoa hanya untuk kebutuhanmu. Makanya waktu Pak Robert bilang, Tuhan tuh gak minta doa kita, yang penting kita datang mendekat. Anda tahu, waktu Anda sudah datang menyembah berbahasa roh, Anda gak bisa minta apa-apa lagi. Kenapa? Karena rohmu udah larut dengan semua yang dari Roh Kudus. Dia menuntun. Saya baru sekali sudah ngalamin Roh Kudus kayak dituntun, ngomong lagi, sini Tuhan. Tapi ini bahasa roh, ini Tuhan, aku sebut. Itu gak keluar sebutan namanya, tapi di pikiran saya muncul. Terus
Terus saya kayak gini loh, berlomba dengan waktu. Mumpung ada kesempatan, aku sebut sini. Oh si ini Tuhan, oh si ini Tuhan, oh si ini Tuhan. Coba lihat Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ini waktunya kita memiliki pengalaman rohani bersama-sama. Katakan amin. Kita nggak cuma dipenuhi pengetahuan, tapi kita ngalami kehidupan. Kita ngalami kehidupan. Saya rindu saudara, di mimbar ini akan banyak orang bersaksi tentang kehidupan doanya yang dilawat Tuhan. Yang kita doain pekerjaan, tapi Anda tahu, waktu engkau berbahasa roh, Tuhan akan connect dengan hubungan-hubungan yang akan membuka lapangan pekerjaan bagi kita. Kita doa buat gereja, apalah yang kita doakan? Terbatas. Kita doanya donatur. Kita nggak tahu kalau Roh Kudus doa. Dia tiba-tiba dari luar negeri datangnya. Waktu saya doa, saya ingat anak-anak kampus yang saya layani dulu. Sini Tuhan, sini Tuhan, sini Tuhan. Kadang-kadang saya pikir kayaknya oke-oke aja, tapi kalau Roh nuntun, doain aja. Bangkit berdiri, Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Kita mulai baca. Ini dasarnya saudara, supaya waktu Anda lihat sekarang di medsos kan banyak banget ya. Orang tuh bisa konfrontasi. Anda harus punya dasar firman yang tepat. Katakan amin. Lihat, waktu Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan pergi, tunggu di loteng Yerusalem sampai Roh Kudus memenuhi kamu. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 1-4, 2 ayat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara, firman Tuhan ini berkata, waktu hari Pentakosta, waktu berkumpul di satu tempat. Makanya saudara, waktu kita doa malam, seringkali Bapak Gembala memanggil kita, ayo siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Karena itu waktunya untuk kita juga berbagi, saudara, mendoakan satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ada orang bilang begini, aku udah penuh Roh Kudus kok, gak perlu berbahasa roh. Lihat ayat ini. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Katakan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Katakan amin. Haleluya. Lihat kitab Roma saudara. Haleluya. Roh menyampaikan keluhan-keluhan. Roma 8 ayat 26. Ini waktunya saudara. Kalau kita ketemu, kita akan bicara tentang kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Kita nggak, orang akan bilang, emang lu nggak pernah susah? Lu nggak tahu sekarang lagi susah. Tapi Roh menguatkanku. Waktu orang datang minta bantuan, tidak selalu engkau berikan ikannya. Tapi mana mungkin kau bisa latih orang kalau engkau sendiri nggak latihan. Itu namanya munafikun. Betul nggak? Anda tahu munafikun? Ngajarin orang, lu harus doa, lu puasa. Dia sendiri nggak doa, nggak puasa. Bilang kanan kiri, bertobat. Kita kan gitu ya. Orang datang dengan kesusahan, padahal sebenarnya karena pelit. Bukan karena Tuhan mau kita didik. Makanya saudara, manusia itu ya, dalamnya hati manusia tuh susah ditebak. Tapi kalau Roh Kudus bisa nebak dia. Amin. Padahal sebenarnya harus diberi bantuan, tapi karena roh pelit lagi tiba, bukan lidah-lidah api,
lidah-lidah perhitungan, dia akan bilang gini, kamu harus doa, berperkara sama Tuhan. Padahal dirinya sendiri gak berperkara. Itu yang namanya Farisi, saudara. Dia ngajarin orang, dia membuat orang susah, lebih susah jadinya. Haleluya. Ini firman bukan cuma buat saudara, ini buat saya. Firman itu pedang bermata dua. Jadi waktu kita nyampaikan firman, firman itu balik, hati nurani kita juga ditemplak. Anda bilang munafikun, saya bilang munafikun, dia dalam roh bisa ngomong ngemeng aja lu. Haleluya. Karena saya percaya ada roh Allah di tengah-tengah kita. Ada pekerjaan firman di tengah-tengah kita. Dia menginsafkan segala dosa. Kita bukan karena ditemplak, bukan karena orang ngomongin. Waktu engkau makin dewasa ya, hubungan suami istri tuh makin dalam, itu gak perlu dipanggil, dikasih aturan main. Diliatin aja, kita udah tahu aku salah. Tatapan mata suami saya tahu. Tatapan mata dia senang, dia setuju, apa dia enek ngelihat saya. Kalau anak kecil dia nggak pernah tahu, betul nggak? Aldris diliatin mamanya, oh dia malah show up lagi. Padahal mamanya tuh udah bilang yang ini gue nggak demen. Kalau kehidupan doamu engkau bangun, engkau akan rasa kok. Aduh, salah nih aku nih. Jangankan salah ya, Anda akan rasa gini, nggak pas, bukan salah loh. Tuhan nggak seneng nih aku gini. Ngomong aja, kadang-kadang kita, aduh, aku kasar ngomongnya. Itu bukan karena aturan. Kita nggak akan ngomong lagi soal dosa atau nggak dosa, tapi relationship, bicara kesenangan untuk menyenangkan Dia, Raja kita. Roma 8 ayat 26. Banyak orang nih ngomongnya selalu ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Anda tahu kata depan Roma 8 ayat 28 tuh kita tahu sekarang. Sekarang dia tahu kan? Tapi waktu ngalaminnya dia nggak tahu kan? Betul nggak? Coba lihat dulu, saya nggak ngarang nih. Saya waktu baca ini, iya juga ya. Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja kemarin. Berarti yang sekarang kita lewati belum tentu kita tahu. Katakan amin. Anda nangkep gak sih? Kita tahu sekarang yang kemarin itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya kan? Yang kita tahu sekarang tuh kebaikan itu atas kejadian yang kemarin-kemarin. Hari ini engkau dan saya ngalami kesusahan gak? Belum tentu engkau tahu loh sekarang nih. Betul nggak? Gimana caranya di masa kita belum tahu ini? Ayat 26, bangkit berdiri lagi. Nanti kita akan praktek ya saudara. Kita nggak ngomong teori, kita akan praktek. Ayat 26 Roma 8 ayat 26. Dua ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dengar, kita nggak tahu bagaimana sebenarnya kita harus doa. Kita nggak tahu hatinya Bapa. Lanjut, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Kenapa? Karena sering kali waktu kita mengeluh tentang keadaan, sering kali isinya kita menghakimi keadaan itu. Maka kita perlu roh yang membantu kita. Ayat 27, dua ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang. Haleluya. Waktu engkau berdoa dalam bahasa roh, engkau sedang berdoa juga untuk orang-orang kudus lainnya. Bayangin betapa hebatnya ketika engkau mau menundukkan diri, terus didisiplin berdoa dalam Roh Kudus. Silakan duduk kembali. Sekarang matikan handphonemu. Kita akan sama-sama berdoa. Saya percaya saudaraku, sebagai orang tua, Mas Thomas mau doain anak terbatas. Saya ngomongin saya juga ya.
Karena kita akan ngomong maunya kita, tapi waktu Roh membantu kita berdoa, saya rasa gini loh, bisa plong, tenang, walaupun keadaannya belum berubah. Haleluya, amin. Sampai engkau akan gini loh, kita akan suka berdoa. Dan itu kelihatan bukan dari laporan buku doa yang dicentang, udah doa. Tapi buah roh dari hidupmu tuh muncul. Punya penguasaan diri. Punya penguasaan diri. Anda punya kelemah lembutan. Anda dan saya punya kesabaran menanggung segala sesuatu. Anda dan saya akan melewati masa sukar dan berkata, aku dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini, kalau kita mau catat daftar keluhan kita, kebutuhan kita, betapa banyaknya itu. Tapi Anda harus tahu, ada yang saudara dan saya tidak tahu. Karena kita, tadi firman Tuhan berkata, karena Anda dan saya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh berdoa untuk kita. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang hari ini nanti yang belum penuh Roh Kudus, mari kita akan doakan kembali di tempatmu masing-masing. Angkat tanganmu, ayo alami ini kekayaan sorgawi, senjata yang Tuhan kasih. Kita akan gunakan bersama-sama. Katakan amin. Kita akan berdiri sampai orang berkata, yang lemah akan berkata, aku kuat. Yang kurang akan melihat kecukupan di dalam dia. Mari bangkit berdiri.